Baru 17 plus. 17, wah ada plusnya. Parno gimana dengan ada plus double plus itu loh? Saya banyak yang ngasih info bocoran nih, salah satu Pak Ger katanya bang. Nah gitu loh, isu-isu dong. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the missing better than Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di channel YouTube Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari COVID-19, Amin. Corona, dan selalu gas terus tentunya. Jadi gimana teman-teman, udah buka puasa belum? Karena kebetulan ini Bang Mojang syutingnya setelah buka puasa. Jadi awalnya tadi kita mau syuting sore, cuman ya karena kepanasnya rasanya tadi sore, akhirnya ya udah kita putuskan untuk nyari tempat buka yang bisa hangout santai gitu kan. Dan ya udah kita buka dulu dan baru syuting setelah buka puasa. Tapi ada yang pura-pura puasa juga tadi ada yang pura-pura buka puasa ada. Yes. Balik lagi di salah satu episode yang teman-teman tunggu, yang teman-teman selalu request nih, si A si B, yaitu episode Q&A bareng pembalap, ngobrol-ngobrol bareng pembalap tentunya. Nah di video kali ini seperti yang Bang Monjeng udah posting tentunya di sosial media, di Instagram, di Facebook, sudah Bang Monjeng posting. Bang Monjeng sudah bersama salah satu lady racer di sini nih. Biasanya kalau di racer teman-teman pada suka nonton nih. Ada Sapir Square di sini. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi ceritanya sebenarnya Bang Monjeng itu sudah ada kali ya 1 tahun yang lalu kita sudah chat-chatan ya dari 1 tahun yang lalu. Planning syuting waktu itu belum ada, cuma meet up biasa. Tapi akhirnya ini pertama kali meet up jatuhnya ya kita ya. Jadi ini pertama kali ya meet up dan Bang Monjeng pikir ya udah sekalian aja kita ngobrol-ngobrol santai. Bang Monjeng coba lempar Q&A di Instagram dan lumayan banyak. Kalau kita mau jawabin semua itu ada 100 pertanyaan kali ya. Banyak. Ya kalau orang cantik emang banyak biasanya nanya. Ini. Oh. Kita puji dikit, nanti kita akan jatuhkan di belakang. Oke, ada si Sapir di samping Bang Monjeng nih. Sekarang lagi sibuk apa ini? Lagi sibuk apa sekarang di masa-masa corona seperti ini? Nggak ada? Nama kamu asli apa sih? Sekarang Sapir Square nih. Pasti bukan nama asli dong. Nama asli apa sih? Nur Safira. Nur Safira apa? Nur Safira aja. Nur Safira? Sokornya dari mana? Kenapa nggak panggil Nur aja? Kenapa nggak bercahaya gitu kan, lebih glowing gitu kalau ambil Nur. Nah kenapa pakai Square? Gimana ceritanya kalau ada nama panggung Square itu? Gini, pertama tuh kan Ya lihat teman-teman dong, dipandang teman-teman. Kalau lihat Bang Mojang yang grogi ntar, lihat teman-teman aja. jadi ceritanya tuh kenapa saya pakai nama Square. Pertama kali ikut di balap kan, dulu saya pertama kali ikut di Orienta Motor. Iya. Nah ada siapa namanya tuh Mas Obi namanya ya. Mas Obi. Mas Robi. Obi. Ya terus. Tak tanya dia kan, Mas gimana nih enaknya, tak lanjutin apa? 73 Sapir apa ini? Oh dikasih tahu pakai Square aja. Oh gitu. Itu terinspirasi dari apa Square itu? Soalnya yang Bang Mojang tahu ya ada ayam Square, ada makanan Square. Tiba-tiba ada Sapir Square juga, apa salah satu cabang? Entah mungkin apa itu, enggak tahu. Itu dari awal hobi balap udah dipakai yang Square ini. Jadi sudah menjadi melekat di Sapir Square gitu kan. Sapir asli dari mana sih? Asli dari sini dah. Dari mana? Orang kan nggak tahu kalau kita bilang di sini kan. Kembang Kerang. Maksudnya apa di Mantang, Kopang atau apa sih maksudnya? Mantang. Mantang. Kembang Kerang Idare sebenarnya. Oh Idare. Oh gitu.
Jadi sorry tuh sih, Bang Monjang nggak terlalu apal ya daerah sini, maksudnya kayak nggak apal detail gitu. Kayak bilang Pancor Daud itu masih agak bingung Pancor Daud itu di mana. Ya karena Bang Monjang taunya Pancor itu ya di Pancor situ, Lotim. di Selom situ, di Lotim. Nah, sekarang lagi apa nih? Apa lagi sekolah? Apa Baru lulus. baru lulus? Kemarin angkatan corona Angkatan corona. Ternyata dia baru lulus. Lulus kemarin di mana sekolahnya? di SMK 1 Batu Kriang. Di mana? SMK 1 Batu Kriang. SMK 1 Batu Kuliah. Jurusan apa lu di situ? Jurusan multimedia. Multimedia. Terus lo bisa ngapain ya kalau multimedia? Tuh? Harapannya setelah sekolah ini bisa ngapain di multimedia? Tuh? Iya. Kerjaan apa di situ? Ya kayak gini dah, yuk ngesut terus macam Ngapain aja tuh di ini? etc. Kayak maksudnya kayak multimedia kan itu umum banget. Apakah kamu mainannya di sana diajar Desain buat terus desain atau apa? Gitu? desain. Terus? Fotografinya juga masuk. Terus sekarang udah bisa desain? Insya Allah bisa. Kayaknya Bang Monjang nanti kalau kita bikin katalog baru kayak suruh dia desain. Bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Kalau dia nggak bisa berarti dia harusnya nggak lulus. Iya nggak sih? Kamu kan harusnya bisa katanya multimedia. Lulus bisa. Bikin video diajarin ngedit video gitu nggak sih? kalau di sana? Ngedit. Ngedit foto pasti. Foto Kayaknya video. yang berhasil dia tahu ada ngedit foto doang. Enggak, foto video sih juga. Itu pun filter. Nggak ngedit namanya itu. Oke. Terus sekarang Satir umurnya berapa sih sekarang? Baru 17 plus. 17, wah ada plusnya. Agak-agak parno gimana dengan kata plus double plus itu loh. 17. Oh iya. Kemarin pas bulan Maret tuh masuk 17. Oh iya, kemarin saya ngasih ucapan selamat, saya baik sekali ya. 17 tahun, kalau orang bilang itu sweet 17. Berarti kamu lagi sweet-sweetnya harusnya ya. Iya sih. Jangan ada bawah, ada penonton gitu. Karena yang nonton di situ. Nah, berarti kemarin itu kan awalnya udah langsung dari Hajar Square. Dan pertama banget itu ngambil nomor start berapa? 73. 73, kenapa 73? Dari awal 73. Kenapa 73 ada? Apakah kamu kelahiran 73? Iya, nggak mungkin sih. bukan sih. Tapi lahirnya tuh tanggal 7 terus bulan 3. Oh gitu, jadi 73. Dari kapan pakai 73? Dari Pertama balap, sudah pakai itu. Oke. By the way, lu udah punya pacar nggak sih? Ini salah satu yang agak kontroversi ya, karena Bang Monjang sebelum syuting itu riset lah ya, banyak yang ngasih info bocoran nih, salah satu gue katanya Bang, nah gitu loh, isu dong, isu ya. Sekarang kita akan klarifikasi apakah si Satir ini benar-benar yang kalau ada cowok kan ada fuckboy, ini ada fuckgirl berarti nih. Kita akan klarifikasi sekarang nih, kita akan ulik. Lu pacar ada nggak sekarang? Punya, kalau pacar sih punya. Punya, siapa namanya? Nggak sebutin? Nah kalau nggak disebutin ntar pacarnya marah, Bang Monjang nanti yang salahin. Tapi ya terserah, kalau mau disebutin, kalau enggak ya kita santai aja sini. Si Aditya Nugrah. Aditya Nugrah. Itu pembalap juga? Bukan Pembalap. Sebelumnya lo pernah pacaran sama pembalap nggak? Pernah kan? Pernah. Selama gini deh, selama ikut balapan ini pernah berapa kali pacaran sama pembalap? Kalau banyak berarti pagar. Positif. Iya. Paling sekali. Wah, bohong. Sekali yang mau dipublish di sini kayaknya. Enggak sekali, serius. Sekali di sini sekali di sana. Dua, aneh. Berapa 3? 2 deh kayaknya. Oke. Lu Adit jangan tersinggung deh. Ini kalau ngomongin masa lalu deh ya. Lu jangan tersinggung. Pacar pembalap lu siapa aja nih? Yang pernah gini deh. Enggak usah harus pacaran. Yang udah deket banget tuh. Yang mungkin hampir pacaran juga. Inisialnya aja dah. Oh, oke. Inisial boleh. Oke, inisial boleh. Oke. Siapa? Yang pertama siapa? Yang pertama banget dulu yang dekat sama Satir. Si Inisial. si D. D. Yang kemarin itu ya? Bukan. Si D yang kemarin. Beda lagi. D yang mana? Si D kan banyak. D yang mana dulu nih? Apa yang keras kemarin atau beda lagi? Yang kemarin ya. Yang keras. Lumayan loh. Si D. Orang-orang udah tahu kalau yang D ini. Selain D, siapa lagi? Si A. Si A. Siapa ya? Ini kalau A ini agak-agak jarang nih kalau di ini. Ada yang Adit, ya bisa tahu bisa Adit, bisa Ari. Intinya A dah. Oke. Cuma 2. Ada D, terus si A, terus Udah itu doang. Yang deket pasti banyak lah.
Tahu kan? Nggak tahu. Si Safiri seperti apa? Siapa Nggak, lagi? Nggak. Hah? Udah itu Oh aja. jangan gitu dong. jujur aja kan santai, kita nggak nyebutin nama lo ya, kita cuma nyebutin inisial. Siapa? Meskipun orang-orang di siang nonton mungkin udah tahu siapa yang A, siapa yang D. Itu aja kayaknya. Cuma 2. Mm-mm. Kalau orang bilang kayaknya udah nggak kehitung kayaknya sih, gitu ya. Oke, kalau kita ngomong nih, lebih suka mana? Lebih suka pacar yang pembalap apa non pembalap? Non pembalap. Kenapa non pembalap? Kenapa nggak suka yang pembalap? Ayo, kenapa? Apa ya? Kalau pembalap tuh kayaknya waktunya tuh kurang. Enggak juga. Setahu saya juga enggak gitu juga. Terus oke, anggap saja waktunya kurang kalau pembalap. Terus apa lagi yang bikin Apa kamu ya? lebih milih non pembalap daripada pembalap? Apa pembalap playboy gitu? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa dong? Apa gara-gara trauma? Gara-gara yang waktu itu? Enggak. Enggak juga. Oke. Kenapa? Enggak ada. Hah? Katanya lebih suka non pembalap. Ya udah, kenapa non pembalap lebih asik ya? Apa ya? Dia nggak banyak yang tahu. Hah? Si Adit berarti non pembalap, nggak balapan. Enggak. Tapi masih suka otomotif juga. Suka orang motornya aja tuh ada di sini. Nah, berarti suka balap dong. Bukan pembalap ya. Tapi punya motor balap doang. Mm-mm. Oke. Tadi kenapa? Kenapa non pembalap nih? Kenapa? Apa yang menarik? Lebih menarik dari seorang non pembalap? Apa ya? Ayo. Apa? Atau Bang Monjeng gini deh, kayaknya ini bukan masalah pembalap non pembalap. Mana yang lebih ganteng doang dia mah. Bukan. Hah? Bukan. Kalau kita boleh ngomong, kriteria yang kamu suka tuh kayak gimana sih? Yang penting apa ya? Apaan? Enggak kasar, terus apa namanya bisa Kasar tuh saling gimana? Kasar dari omongan, Iya. apa kasar dari tingkah laku? Iya, Misalnya itu tingkah laku nih, dua-duanya. ada suka nempeleng, ada terus nggak kasar, terus ganteng. Enggak ya? Bohong. Terus apa nih? Nggak apa ya? kasar, Yang penting bisa saling menghargai. saling menghargai. Terus apa lagi? Apa? Kriterianya kamu tuh masih banyak kriterianya. Rajin Oh, ibadah. rajin ibadah. Siap. Rajin ibadah, cuy. Terus Iya sih. Apa lagi ya? pasti ganteng. Wah, kamu bohong banget kalau bilang nggak ganteng. Yang cakep aja bilang aja, kan nggak perlu munafik gitu lah ya, nggak perlu munafik juga. Yang cakep berarti. Yang cakep suka ngajak party? Bukan. Enggak. Enggak gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau ngobrolin beberapa tentang kisah balapnya si Safir nih. Kalau karena cerita cinta dia agak-agak malu. Sebenarnya dia nggak malu karena dia terlalu banyak yang disembunyikan aja. Teman-teman ini pasti udah tahu semuanya sebenarnya. So tahu. Oh enggak. Karena ini rumor informnya ngomongnya cukup terpercaya nih. Oh, si Safir gini bang, ya udahlah. Oke, kita akan ngomong ini balapnya nih. Karena kan Safir kan salah satu di dirasa di Lombok nih. Awal ceritanya gimana sih dulu Fir? Kok bisa kamu tercemplung di dunia balap ini? Tahun berapa kamu mulai balap dan dulu yang ngajakin, yang menjerumuskan kamu ke perbalapan duniawi ini siapa? Boleh dari cerita gimana nih awal terjun dunia balap? Awalnya tuh kan sebenarnya iseng-iseng aja sih dulu. Penasaran aja gitu. Kalau saya kan misalkan di balap, terus penasaran nih kayaknya mau dicoba gitu kan. Terus Terus pertama kali balap tuh apa ya? kapan dulu pertama kali? Siapa yang ngajakin dulu ya? Satu tahun yang lalu kayaknya. Nggak tahun ada lalu. yang ngajakin. 2019 sama 2018? Akhir 2018. 2018 akhir. Dulu ceritanya kok bisa, nggak mungkin dong tiba-tiba terus datang terus kayak balap dong gitu. Cuman nggak kan mungkin dong. Ada yang ngajak, gitu kan? sebelumnya tuh kan udah pacaran sama si Anu ini kan. Nah, sering di si Anu dulu bengkel. siapa nih si Anu? Si Andin. Si A. Cuman satu pacar saya. Oh tadi katanya 2. Satu. Oke, lanjut. Awalnya gimana tadi? Ya kan dari sebelumnya tuh udah pacaran sama si Adit nih kan. Nah, lama-lama kan sering main di bengkel ya. Sorry, Bang motong dikit. Adit udah lama pacaran sama dia? Udah lama. Berapa tahun? Mau masuk 4 tahun. Anjay, itu kalau kuliah cuy, lu kalau kuliah itu pacaran 4 tahun udah mau wisuda lu. Berarti dari SMP dong. Pas kelas 3 SMP. Oke, lanjut. Udah pacaran sama si Adit duluan. Terus diajak Itu. main ke bengkel.
Dia sering ke bengkel. Tapi ndak ada tuh yang nyuruh buat ikut tuh, cuman keinginan sendiri aja kok. Saya penasaran sama balap. Terus respon si Adit waktu itu gimana? Ya biasa Kamu aja bilang sih. ke dia? Kamu bilang ke dia? Enggak. Nah terus gimana? Pas pertama ikut tuh langsung dah daftar ya daftar. Loh kok bisa? Kamu kan belum nyoba motor nih. Kamu belum bilang ke bengkelnya bang. Udah sih bilang sama mekaniknya bilang aja apa? sama itu saya mau coba ikut sekali dia ini saya gituin dia kan. Terus? Tapi coba dah, kebetulan di waktu itu di bengkel tuh kan ndak ada ceweknya gitu. Makanya ikut. Akhirnya ikut. Itu pertama banget itu dulu di bengkel mana akhirnya nih? Pertama di bengkel Orienta. Berarti tahun 2018 akhir itu. Karena kalau pacar berarti di Orienta otomatis ya. Iya. Si Adit Orienta, terus akhirnya pengen nyoba. Respon si Adit waktu itu gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Nggak malah, masa nggak ngelarang dia gitu Enggak, atau malah serius. ngedukung loh? Ya biasa aja. Oh saja. Akhirnya suruh nyoba. Waktu itu pertama banget dulu di Orienta nyoba motor apa? Motor Mio. Mio punya itu motor punya siapa? Punya bengkel atau punya siapa? Punya bengkel, kakak saya yang punya. Terus akhirnya coba. Nyeting pertama dulu di mana tuh? Nggak pernah tak setting. Kalau yang Mio tuh pas pertama kali ikut cuman diarahin sama Mas Hobi aja, gini-gini caranya bawa kan, dan gitu udah bilang. Karena cuacanya kan dulu tuh juga, makanya nggak sempat setting. Oke, berarti Mas Obi ya yang ngajarin. Ya diarahin. Mas Obi ini dulu Mas Obi mekanik, pembalap atau apa di Mekaniknya Orienta. Mekaniknya Orienta. Dia yang ngajarin basic-basicnya. Berarti ikut event pertama kali itu di event mana dia? Pas di Labuan Haji tuh. Labuan Haji tahun 2018. Akhir. 18 akhir. Oke, siap. Nah, itu jadinya alasannya apa sebenarnya? Kok bisa kamu? Nggak mungkin seiseng gitu sih, kamu pernah lihat siapa gitu kok bisa kamu kok terjerumus mau milih balap gitu? Kalau dulu tak lihat kakak-kakak senior itu dah yang ladies nih. Senior siapa? Kan sering nonton dulu, walaupun nggak ikut sering nonton dulu. Siapa tuh? Nonton drag event. Nonton terus akhirnya penasaran. Iya, penasaran. Oke. Itu kan waktu nonton itu kamu lagi SMP pasti ya? Iya, masih SMP. Berarti bolos-bolosan buat pergi nonton. Enggak. Siapa yang ngajakin nonton dulu? Kamu kok pergi nonton itu kan nggak pasti kamu harus ngajakin seseorang nih, ngajakin gue nonton dong atau gimana? Temen. Siapa dulu yang ngajakin kamu pertama kali nonton? Sama temen lah pokoknya dulu. Oke. Nah, apa kamu nggak gara-gara ikut si Adit nih, akhirnya kamu ikut balap? Enggak. Karena keinginan sendiri dah, yuk, rasa penasaran saya tuh besar, makanya tak coba. Penasarannya besar guys. Oke. Nah, kok milih balap nih daripada hobi yang lain? Kita tahu dong, cewek itu pasti banyak banget hobi yang lain yang benar-benar feminim. Dan Bang Monjelat kamu cukup feminim lah ya. Kenapa kok milih hobi yang satu ini? Hobi yang ribut, hobi yang agak-agak kadang-kadang agak kotor, panas gitu kan. Sedangkan kamu kayak orangnya yang kayak ya sedikit feminim lah ya, nggak feminim banget gitu. Sebenarnya dulu kan sebelumnya sempat ikut di fotografi sebenarnya pertama kan. Nah pas itu pindah lagi masuk ke dunia model. Terus ini dah balapan. Jadinya lebih dulu mana di fotografi? Oh by the way guys, Sapir juga salah satu ya model beneran gitu ya. Dan menggeluti juga, cukup serius di situ ya di modeling. Iya. Dan di itu, fotografi juga dulu sempat sampai ikut-ikut lomba gitu. Oh dah. gitu. Dari duluan mana hobinya yang? Fotografi terus masuk ke model. Kayaknya bosen nih moto terus, maunya difoto gitu. Oh gitu, oke. Iya bener sih. Kalau Lady Resa biasanya difotoin, tapi Bang Monja nggak pernah foto sih, jarang lah. Bang Monja lebih deketin langsung, ngapain foto kan? Oke lanjut terus. Akhirnya setelah di motor modelingnya jalan terus apa di stop? Tetap jalan. Tapi pas karena ndak ada izin orang tua tuh kan, ikut di balapan, makanya vakum gitu. Oke, kita ngomongin orang tua nih, karena ngomongin tadi awalnya itu
bapak atau orang tua ibu ya, orang tua lah pada umumnya ya, Ya. tahu pasti bolos dulu, pasti nggak ngasih tahu. Iya, nggak. Pasti pertama-tama nggak ngasih tahu. Ngizin pertama kali, Oh, tapi nggak bohong. gara-gara nggak Nggak ngizin, dikasih. Mbak? Oh, ngizin, ngizin. tapi nggak dikasih kan. Tapi nekat aja gitu Berarti karena yang penasaran waktu kan. balap di Labuan Haji tuh nekat. Iya. Nggak ada restoran tua ikut aja. Nggak. Nah, terus Nggak pernah diizinin. Lebih ngedukung ke model daripada balapan. Oke. Karena balapan kan resikonya besar. Iya. Model juga resikonya besar. Digebet sama yang motor. Asik. Sama-sama berisiko guys. Enak deh kalau moto jadi foto. Saya juga sering mau foto cewek sih kalau, tapi ya bukan di balap ya, fotografi gitu. Saya sebelumnya waktu SMA itu geluti juga foto-foto itu. Saya ada kamera dulu 7D. Buat foto-foto model juga asik sih, foto model yang agak seksi asik. Oke. Jadi awalnya orang tua gimana setelah tahu? Pasti kan ngizin gak akan dikasih, bolos. Pasti bocor dong infonya. Udah lama baru ditahu, udah lama ikut. Setelah event keberapa baru ditahu? Mungkin saya ikut event tuh bisa dihitung berapa kali saya ikut kan. Oke. Nggak terlalu sering. 2019 ikut berapa event? 2019. Bisa dihitung pas di bandara. Berapa kali di bandara? 2 kali. 2019 ada 5 kali nggak? Ada 5 nggak ikut? 5 kali. Insya Allah. 5 event. 2019 apa kurang malah? Nggak tahu. Kurang lebih dah yuk. Kurang lebih 5 event. Di event keberapa tuh orang tua tahu kalau kamu ternyata di belakang terus main balap gitu. Gimana? Event ketiga atau keempat nggak tahu saya. Terus kira-kira yang bocorin siapa tuh? Yang sampai bocor? Gara-gara dilihat snap WA. Oh gitu, dia nggak smart. Orang tuh ada snap WA terus dilihat. Iya. Orang smart guys, orang smart. Terus gimana ceritanya? Langsung jadi marah, intinya nggak pernah diizinin kalau ikut di balap. Nah, dipukul nggak? Nggak juga. Wah, nggak juga. Apa bohong? Nggak pernah kalau sampai dipukul. Nggak pernah sampai dipukul. Nah, kita ngomongin sedikit flashback tadi. Berarti awal dari Orienta. Ya. Terus kalau nggak salah belakang-belakang Bang Mojang lihat Eko di AJM. Bukan Anjani ya, yang AJM yang lain ya. Sebelum di AJM sempat di TRM dulu. Oke, kita breakdown sedikit. Jadi Safir itu pernah ikut di bengkel mana aja nih? Pertama di Orienta dulu kan. Orienta yang pertama banget ya Orienta. Terus Pindah ke TRM. RM. Itu di Lombok Tengah juga ya? Mataram. TRM Di Mataram. Cemaru. Oh oke. Terus Orienta, TRM terus TRM Odiafit sama SRT dulu kan. Itu udah ayo. TRM SRT gitu ya. Terus Baru ke AJM. ke AJM 3. Terus Udah. 3 doang. Ya 3 bengkel doang. Yang paling sering Safir bawa motornya di bengkel yang mana nih? Di Yang 3 nih. AJM. Kalau di TRM tuh cuman sekali kayaknya bawa beatnya SRT dulu. Oh ya, SRT yang warna pink ya kalau nggak salah beatnya ya. Ungu dulu. Ungu ya. Kayaknya Bang Mojang ada fotonya, nanti Bang Mojang liatin foto waktu si Safir bawa beat. Kamu lucu loh kalau lagi bawa motor. Kamu kan agak tinggi ya, main tinggi gitu ya. Bawa beat agak lucu sih sebenarnya. Nanti Bang Mojang liatin fotonya ya. Berarti kalau sama Orienta tuh cuma ikut berapa event sama Orienta? Pertama itu aja. Pertama aja. Terus yang kedua udah pindah ke TRM. Terus ke AJM. AJM. Ceritanya bisa ke TRM itu gimana nih? Intinya ada problem lah gitu. Tapi bukan sih problem sama di bengkel, bukan problem di bengkel. Cuman ada dah. Oke, ya itu kita skip. Terus akhirnya pindah ke TRM. Yang ngajakin dulu di TRM tuh siapa? Si Evi. Evi AKD ya. Iya. Kalau teman-teman belum tahu Evi AKD, Bang Mojang liatin di sini. Evi AKD. Terus ajakan sama Evi join, berarti sama Evi. Ya. Tapi cuma sekali ya di situ. Lumayan lama di TRM, cuman nggak pernah ikut gitu aja. Oh gitu. Diikut event sama TRM cuma berapa kali? Bawa motornya TRM di event itu berapa kali? Pas di bandara dulu itu aja. Cuma pas sekali? bawa beat. Iya. Cuma sekali, yakin? Kayaknya 2 kali deh. Enggak, cuma sekali malah. Sekali. Cuma sekali, oke. Terus akhirnya di TRM pindah lagi gimana ceritanya? Kok bisa ke apa? Soalnya ada yang nanya juga nih, Bang,
kenapa kok bisa dia ke AJM? Iya. Beda ya, sorry. Biasa. Terus gimana Pertama ceritanya? dulu kan pas event bandara tuh ada salah satu anak AJM nawarin lah, mau kamu bawa motor yang dibawa sama Ayu tuh, dia bilang, "Yuh yang mana?" Yang itu insya Allah dah next time segituin. Oh, nah gitu. pas Minta lama-lama kontak nggak? Minta kontak? iya ngontak dulu. Mm-mm. Pas sudah lama tuh langsung sih diajak ke bengkelnya dulu kan, oke. dikenalin di sana. Makanya Terus suruh nyoba motornya. pas mau dekat-dekat event tuh baru disuruh nyoba. Oke, berarti awalnya bawa motor Orienta itu Mio, Mm-mm. terus TRM Beat. Mm-mm. Nah, terus waktu di AJM Bawa Mio. bawa apa? Mio Mio juga. Terus di sekarang? sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kan kalau sekarang tuh siapa aku balapan. Oh gitu. Oke, udah nanti kita ngobrolin masalah kepakumannya. Udah berapa event berarti ikut sama si AJM itu? Kalau diingat-ingat 3 kali kan. 3 kali ada ya? 3 apa 4? 4 kayaknya. 4. 4 event. Ya. Oke, memang- Selalu ada aja kendala dari gitu semua. Oke. Pertama kan pas di event Labuan tuh kan. Mhm. Nah pas itu di Des. Terus kedua event bandara, kalau enggak salah ya. Bandara pernah di Labuan, bandara sama di Gerung. Iya. Bawa Trouble-nya apa motor. biasanya? Apa namanya? Di Des. Terus apa namanya? Jam setir dulu. Oh gitu, jam start. Jam setir dia bilang. Nah, gregetnya dulu waktu pertama-tama gimana? Ini kan baru katanya nggak pernah nyeting nih pertama. Yang pertama itu langsung jump start apa langsung dis apa gimana? Enggak, cuman RT-nya yang besar. Kan pertama tuh enggak tahu kayak gimana di lintasan itu kan. Iya. Bingung, sedangkan motor enggak pernah tak coba. Makanya asal itu udah kayak orang jalan biasa itu bengong lihat lintasan, oh gini. Oke, kalau kita ngomongin prestasi nih, selama ikut balap, Sapir pernah dapat podium nggak? Belum pernah. Belum pernah. Sama sekali. Belum Terbaik dapat di ini berapa? Posisi berapa? Lupa. 10 besar pernah masuk 10 besar? Iya pernah. Pernah masuk 10 besar. Oke. Nah, jadi waktu setelah kita ngomong lagi ke orang tua sedikit, kita balik lagi. Setelah waktu orang tua tahu, itu apa langsung di stop? Apa? Langsung di stop. Sampai sekarang enggak pernah main. Oke, berarti baru-baru kemarin dong. Maksudnya tahu sama orang tuanya. Berarti selama ikut balapan ini sampai 5 apa 6 kali ini, orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Terus kamu uang pendaftaran gimana waktu itu? Ada aja sih yang ngasih. Ada juga sih. Dia paling ngerayu sih kayaknya nih kalau mau lihat. Jadi kamu selama ikut balap itu nggak pernah bayar sendiri? Nggak pernah. Oh berarti ada yang ngerayu. Apa sih Adit? Salah satunya. Bukan. Ada yang sponsorin. Iya sih. Bukan orang bengkel sih yang sponsorin, orang lain disuruh daftar ikut dah di bengkel ini. Oke. Terus apa namanya kesini apa Sapir akhirnya punya apa namanya istilah idola atau kalau melihat dia nih jadi inspirasi gue banget nih buat ikut ini gitu. Siapa deh? Apa dari awal sudah ngidolain dia sebelum ikut balap? Apa setelah balap dulu baru ada idola? Sebelum ikut balap, Siapa idolanya? Si- Pembalap lokal apa pembalap luar? pembalap luar si Siapa? Iva tadi tuh. Oh, Iva Melia. Oh, siapa? Iva Melia. Iva Melia. Tadi Bang Monjo udah lihat, nanti Bang Monjo yang liatin ya. Itu lumayan sokap cuy, lumayan cantik. Kenapa ngefans sama dia tuh? Ngefans Si Iva dah ini. karena cara bawa bawa motor tuh dah. Gimana dia? Dia kalau nggak salah nggak- ikut road race juga kalau si Iva itu. Road race bukan di drag. Tapi kenapa harusnya akhirnya ikut di drag? Ya. Iya kan? Inspirasi idolanya road race nih. Kenapa akhirnya ikut di drag? Ya mungkin ya susah juga ya kalau road race di sini. Iya sih. Di drag aja nggak diizinin apalagi ikut road race. Sebenarnya yang buat kamu agak-agak sial itu kamu nggak izin sih. Ya. Iya, nggak ada izin dari orang tua, terus nekat, bohong. Iya, nekat bohong dan iya dia termasuk anak nakal cuy. Mungkin kalau orang tuanya nonton ini maafin dia pak, dia emang agak-agak nakal gimana ya nggak izin gitu. Makanya dia agak sial kayaknya. Tapi kamu pernah crash gak sih selama ikut balapan gitu? Nggak pernah. Hah? Alhamdulillah nggak pernah. Nah,
masa mulus lihat ya, masih mulus ya. Iya masih mulus, aman nih. Nggak Hampir crash pernah? Mau crash gitu? Iya, pernah karena dulu kan sempat setting motor setelah azan maghrib tuh kan dia gelap, nggak ada lampu sama sekali. Iya. Terus ada lubang, nggak tak lihat, hampir mau jatuh tapi nggak jadi. Dari situ pernah mau pikir mau tobat apa? Cuek aja gitu. Cuek. Oke, berarti karena Sapir baru beberapa kali ikut, langsung ada bikin warfek dulu atau pinjam sampai sekarang? Pinjam. Karena kalau bangunnya liatin ya. Kalau dilihat itu warfeknya gedean banget. Kamu kayak badannya gede banget di situ. Asli nggak ngefit. Mau buat tapi Masih canggung. Bukan, karena saya nggak terlalu fokus sama balap. Jadi ragu kalau mau buat. Kayaknya kamu terlalu fokus sama cowok yang di balap ya. Bukan masalah balapnya. Jadi kalau kamu pergi event itu cuma lihat mantau-mantauin cowok cakep ya kan. Dia Ngapain lihat cowok? Dia pura-pura kalem masalah cowok di sini ya. Mungkin kalau bangnya klarifikasi sedikit ya, dia agak kalem ya di sini. Emang kalem. Nggak tahu nih karena depan kamera aja apa di belakang juga gini.